Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, hari ini saya akan cek reel terbaru dan saya langsung sebutkan saja brandnya, terbaru dari Kenzi. Jadi kemarin saya ketemu lagi dengan Pak Teddy yang kebetulan singgah ke Bali dan ketemu sama saya, dan ini ada 3 oleh-oleh reel yang perlu saya cek. Ada 3 reel, yaitu ada BC. Ini belum ada spek, belum ada tulisan merek karena masih serba prototype dan tes. Jadi setelah brand sebelah Daido dan Iroli yang mulai terlihat sangat pesat sekali perkembangannya, tidak ketinggalan pula sekarang Kenzi sudah mulai bermunculan juga. Jadi saya sangat antusias sekali dengan adanya hal seperti ini karena brand-brand tersebut sudah bukan lagi hanya di kelas reel murah. Kita tahulah, kalau dulu mungkin teman-teman ingat, Daido tuh reelnya begini-begini aja. Waktu saya dulu masih baru-baru tamat SMP, ketika lihat brand Daido kayak gini. Nah sekarang sudah beda, sekarang sudah ada RPG, sudah ada yang aircraft grade material, ada carbonite segala macam. Nah, dimana di situ ada perkembangan yang memang menjadi lebih baik, dan itu saya sangat apresiasi sekali. Kayak gitu. Yang sudah saya lihat memang benar-benar berkembang. Anda boleh setuju sama saya, boleh tidak. Daido dan Iroli sudah berkembang ya. Oke. Begitu juga dengan Kenzi, dulu terkenal sekali dengan reel-reel yang sangat terjangkau, harga 200.000, 300.000. Sekarang mulai memunculkan reel-reel yang sekilas saya lihat ini sudah bukan reel kelas murah lagi. Oke, kalau teman-teman lihat ini Ryobi AP Power tuh seperti gini dia. Oke, tinggal kita lihat nanti material bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya sudah saya review sebelumnya yang di reel favorit. Judulnya kalau nggak salah reel favorit apa reel idaman. Nah, itu sebenarnya dari Kenzi dia. Nah, sekarang sudah dikembangkan lagi, sudah dirubah lagi, kemudian fitur-fiturnya ada yang ditambahkan, ada yang dimodifikasi sehingga menjadi lebih baik dia. Dan saya sendiri pribadi jadi ikut senang juga, artinya saya yang sebagai perwakilan pemakai atau user daripada reel ini, masukan saya didengarkan. Contoh sederhana gini, kemarin kalau nggak salah ini knopnya karet lonjong atau apa diubah jadi bundar ya kan, kayak gini jadi nyaman. Kemudian kemarin kalau nggak salah ini nggak ada sealnya, ditambah lagi ada sealnya, terus ada kemarin pakai karet doang, sekarang pakai kawat heksagonal kayak gitu. Jadi saya merasa seneng dalam artian, waduh, ini perwakilan daripada pembeli reel atau pemakai reel yang ditujukan kepada saya sampaikan ke brandnya mendengarkan, dan itu yang dimau sebenarnya oleh user ataupun konsumen seperti kita, seperti itu. Oke, jadi ada 3 reel. Ini Kenzi Samson full metal gini, kalau dinamain Samson saya setuju aja karena dia kuat. Dan kemarin infonya katanya 50 kilo, ini nggak apa-apa. Ya udah, nanti kita lihat aja, karena yang seperti itu kan sifatnya adalah klaim dia. Ini kalau dapat 50 kilo nggak apa-apa ini, gitu katanya Om Teddy kemarin. Ya oke Om, saya coba sini Om, saya pakai nangkap ikan monster nanti. Oke, ditunggu saja tes field pemakaiannya. Kemudian nanti akan saya review ulang lagi apa-apa saja yang dirubah di bagian dalamnya untuk si Kenzi Samson ini. Tapi putarannya benar-benar halus dia. Oke, reviewnya yang prototype seri pertama ini sudah ada. Nanti prototipe yang seri kedua akan saya review ulang lagi untuk yang si Kenzi Samson ini. Selanjutnya ada reel BC. Nah, kalau BC ya salah satu kelemahan saya adalah saya tidak user aktif reel BC, meskipun saya banyak sekali punya reel BC.
Ada dari Iroli, ada dari Daido, ada dari Okuma, kemudian ada dari banyak. Reel BC saya cuman numpuk aja dia jadi koleksi di rak saya. Dan ini nanti tentu saja akan saya review dari sisi mekanisme mesinnya, materialnya. Kalaupun ada kesempatan akan tetap saya pakai casting juga, karena di sini ada teknologi terbaru di mana kontrol tensionnya hanya dilakukan di satu sisi. Dan yang saya tahu untuk reel BC kontrol tension itu dilakukan di dua sisi dia. Kalau ini satu sisi saja, di mana main shaft spoolnya dia lebih pendek, karena kalau untuk reel BC kebanyakan dia main shaft spoolnya memanjang hingga tembus ke arah tuning di sini. Oke, ini juga akan saya review. Nah, saya yang paling tertarik adalah yang ini. Ini ada apa nih mereknya nih? Ini ada Kenzi Polaris gitu tulisannya, bahasa Inggrisnya Polaris. Jadi ini benar-benar menarik ketika saya lihat. Ya kan? Dia kayak Daiwa, Bro. Daiwa Luvias yang kemarin tuh masih ada kan? Oh, udah diambil ya, punyanya Blira itu. Mirip-mirip ini dia. Kalau sekilas, cuman dia bukan monokok ya, ini bukan. Sekilas mirip ini. Saya nggak tahu apakah nanti dari Kenzi akan jual di bawah 500.000 atau di bawah 1 juta, saya kurang tahu. Yang jelas tentu saja nanti akan disesuaikan oleh material serta kualitas yang ada di dalam reelnya. Oke. Sebelum saya bongkar, saya akan tes talinya dulu. Oke, karena sebagai reel prototype harus dites dengan detail supaya kita ketahuan susunan talinya apakah rata atau tidak rata. Kita akan cek terlebih dahulu. Oke, saya akan gulung tali sekaligus numpang promosi. Nah, saya akan ambilkan joran tualen kayak ini, Sobat Mancing Mania. Jadi sekarang DND ngeluarin produk spinning terbaru. Nanti deh saya akan review detail juga. Nah, ini ada tualen nih. Oke, saya akan gulung pakai untuk ngecek di sini di bagian dalamnya apakah terutama di spoolnya sih. Kalau bagian dalamnya nanti akan saya review secara detail. Kita akan ngecek rata tali sambil saya numpang promosi nih. Nah, ini joran-joran tualen sudah ada, sudah ready di Shopee DND. As juga sudah tersedia. Sekarang kita akan gulung reelnya menggunakan tali PE. Oke, sobat mancing di sini saya akan coba isi tali saja, karena kalau reel baru sebelum saya pakai mancing, dia akan selalu saya cek ininya untuk level tingkat rata talinya. Oke, saya akan gulung. Oke, sobat mancing, dan ternyata talinya tidak rata dia. Di sini talinya tidak rata, menumpuk di bagian atas. Nah, ini hal yang saya khawatirkan sebagai reel baru. Untuk suara clicker lumayan ribut juga nih. Nah, kayak gini. Cuman ini tadi masalahnya adalah ketidakratanya tali. Biasanya kalau orang yang paham hal ini adalah hal yang gampang. Cuman yang tidak paham biasanya akan menyebabkan tali nanti bisa backlash lah, susut lah, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu biasanya sebelum kita gulung tali, kita harus cek dulu. Yang terlebih yang paling penting adalah dari sisi review prototype seperti ini. Jadi talinya ini tidak rata, kemudian sekaligus ngecek clickernya, dan sekarang kita kembali ke meja. Ini tidak ratanya di bagian depan. Kalau ratanya tidak menumpuk di bagian depan, artinya dia spoolnya harus lebih naik, dengan catatan ditambahkan ring spacer, atau rotornya harus lebih turun dengan cara mengurangi ring spacer. Itu sudah sering saya bahas ya, nanti saya akan bahas lebih detail lagi di atas meja.
Oke, sobat ancamannya sudah kembali lagi di meja saya. Berarti tadi numpuk di depan. Nah, sekarang kita cek dulu. Saya akan langsung fokus ke perbaikan spoolnya. Saya akan lihat ringnya dulu. Karena ini saya tidak dibekali ring. Biasanya kalau di box pancingnya itu ada ringnya. Nah, kalau ngumpulnya di atas, di depan sini, berarti ini harus spoolnya harus lebih naik. Sehingga kita tambahkan ring. Nah, di sini ringnya sudah tebal sekali dia. Ini lebih daripada 2 mili. Ringnya ini 2 mili. Tebal dia. Nah, kayak gini. Jadi kalau ditambahkan lagi satu akan sangat tebal sekali. Kemudian ininya pun juga sudah tumpuk 2. Seharusnya kalau di dalam dunia real ininya satu saja sudah cukup dia. Maka dari itu saya akan coba cek bagian bawah spoolnya. Biasanya ada ring juga tertumpuk di sana, berarti rotornya saja kita turunkan tanpa kita menambahkan ring di bagian bawah spool, kayak gitu. Oke. Di sini review langsung edukasi ya. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan yang talinya menumpuk di depan atau di atas, berarti harus ditambah spacer atau dikurangin spacer yang di bawah rotor. Tapi kalau numpuk di bawah, kebalikannya dia, berarti harus dikurangi spacernya, ditambah ring di bawah rotornya gitu. Nah, benar kan? Berarti ada ada ring di sini. Ini bisa kita hilangkan. Nah, ini ringnya juga banyak. Ini ringnya banyak ini. Ada 3. Ada 3 ring dan ini lebih daripada 1 mili juga ini. Oke, ini lebih daripada 1 mili dia. Ini ringnya, kelihatan ya. Berarti ringnya ini akan saya hilangkan. Dan saya akan langsung pasang. Saya pastikan talinya fix dulu, karena kalau metode ini saya terapkan tetap tidak rata juga. Waduh, saya protes nanti ke pabriknya. Ngapain ngeluarin reel yang bermasalah di awal? Karena dulu brand-brand tertentu dari awal nggak rata. Ketika saya publikasikan, yang punya marah sama saya. Di telepon saya waktu itu. Mudah-mudahan yang punya reel itu nonton saya sekarang. Bahwa tidak rata, saya publikasikan di story atau di apa kalau nggak salah waktu itu. Dia langsung nelpon saya. Maksudnya Om Denny memasang produk saya di story dengan kondisi real saya seperti itu, maksud Om Denny apa? Nah gitu kayak waktu itu. Saya jelaskan saya tidak ada maksud apa-apa, tetap muter-muter omongannya. Saya masih ingat bener itu. Terus sekarang saya nggak pernah lagi mau terima realnya untuk direview. Saya buang reelnya. Mudah-mudahan nonton itu yang punya itu. Karena ini saya berpihak ke user ya, ke user, ke pembeli reel. Dan mungkin hari ini review saya juga ada agak sedikit panjang nih. 1 jam nih. Kalau mau nonton sampai habis, Anda akan berilmu di sini. Oke, kalau saya remove 3 ring ini, sealnya kesundul dia. Ini sealnya kesundul, kelihatan kan? Sealnya di sini kesundul. Dalam artian apa? Berarti pinion gearnya ini kepanjangan dia. Nah, nyembul dia, nyembul segini. Ini lebih dari 2 mili dia, 3 mili bahkan ini.
nyembul, sehingga kemungkinan ya untuk menghindari menyembulnya ini, nonjolnya ini, dia pasang ring yang banyak itu kayaknya kalau dari engineer-nya. Tapi kalau saya tujuannya ya tetap tali yang rata. Kalau tali nggak rata berarti nggak bagus. Apalagi nanti ini dijual agak mahalan lagi, misalnya dijual berapa ya, 900.000 misalnya, atau 1 juta. Dengan kondisi yang seperti ini ya saya komplain. Oke, saya pasang dulu karena saya akan fokus untuk talinya yang rata. Nah, begini. Oke, nah ini aja dipasang 2 dia. Ini dipasang 2. Ini clicker. Terus ini spacer plastiknya. Sini nggak ada bearing supportnya dia. Nah, padahal ada rumah bearing di sini. Oke, dia nggak ada bearingnya. Atau saya coba nanti akan tambahkan bearing. Kalau bisa, harusnya ada bearing di sana. Atau di dalam spoolnya kemungkinan ada bearing dia. Oke, kita menuju penggulungan tali lagi. Akan saya gulung talinya. Mudah-mudahan mau rata. Tapi kalau ini nggak rata, ntar saya telepon Om Teddy-nya buat perbaikin ini. Oke, ini saya gulung ulang. Oke, Sobat Mania, ini saya sudah balik lagi ke meja. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika saya sudah melakukan modifikasi ini sekalipun. Jadi ringnya sudah saya remove, ratanya tetap tidak sempurna, meskipun tidak separah yang tadi. Ini jatuhnya masih ngumpul di bagian depan. Jadi kalau sudah seperti ini, ya balik lagi, kita harus nambah ring spacer yang ada di sini. Nah, sedangkan ini kan ring spacernya posisinya sudah tebal dia. Berarti harus ada ring spacer yang sama seperti ini. Oke, jadi ini masih belum sempurna. Semoga dilihat sama owner Kenzi-nya. Terus semoga direvisi lagi. Dan kemarin saya sempat ngobrol sama engineer-nya yang dari Cina. Kayaknya bahasanya saya juga nggak ngerti karena bahasa Cina kan saya juga nggak paham. Kayaknya yang disampaikan itu cukup nambahin ring spacer aja, sudah mau rata kembali. Nah, ini saya baru melakukan pemodifikasian di bawah rotornya. Sedangkan kalau untuk penambahan ini kan saya nggak dikasih ring spacer lagi, sehingga talinya masih tetap tidak rata. Nah, di sini saya membuktikan bahwa untuk mencari rata kesempurnaan daripada gulungan tali di spool itu memerlukan tingkat balance yang sesuai antara rotor dengan posisi penempatan pinion gearnya. Jadi rotor ditempatkan di posisi yang proporsional sehingga pada saat maju mundur main shaft itu penyusunan talinya menjadi rata seperti itu. Nah, ini masih belum balance dia. Oke, belum balance dari sisi rata tali, jadi masih merupakan sesuatu kekurangan. Kemudian ini ada seal, oke, masuk. Selanjutnya saya akan lihat ya, pakai brush, pakai kuningan, oke, dengan pirnya masih pir standar. Selanjutnya saya akan cek drag washernya. Pakai carbon tex, oke. Nah, di sini tidak ada support bearing.
Padahal di sini ada tempat bearing. Apakah ini lupa nggak dikasih bearing, atau memang nantinya tidak akan ada bearing? Nah, kalau dari sisi balance rail itu harus ada bearing di sana. Jadi gini, ini saya ada stok bearing sini. Nah, ini masuk nih. Berarti idealnya kan gini dia. Spacer, kemudian clicker, kemudian alas, masuk nggak sih? Nah, ini masuk dia. Berarti di sini memang harus ada bearing. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Nanti di sini akan ada bearing atau tanpa bearing. Kalau dari saya, dia harus ada bearing. Karena kalau nggak ada bearing, pemakaian jangka panjang, nanti slider yang di belakang akan kena. Karena saya sudah membuktikannya di reel. Nah, ini harus ada bearing dia. Nah, kayak gini. Oke, mudah-mudahan engineer Cinanya ngelihat saya ini. Harus ada bearing. Kemudian masuk ke murotor. Di sini murotor ada penutup sealnya. Cuman karena tadi ring ini yang di bawah rotor saya remove untuk tujuan supaya talinya menjadi rata, dia jadi menonjol dia. Jadi nonjol. Ini jadi menonjol ya pinion gearnya, sehingga ya kalau dipasang seal gini, sealnya kedorong. Nah, kayak gini dia. Apakah nanti mungkin ini dikikir lagi, dihabisin lagi di sini sehingga rata? Bisa jadi. Oke, selanjutnya kita akan buka line roller. Oke, ada dua bearing, kemudian bail AC-nya, assembly-nya terpisah. Ini balas rotor, berat ya. Kemudian ini semacam teroksidasi. Jadi untuk di reel murah, hal ini lumrah terjadi, pemakaian sekali dua kali. Karena kemarin kabarnya ini sempat dites di Raja Ampat. Nah, habis dites, diserahkan ke saya untuk dilakukan pengecekan. Nah, ini teroksidasi, pemakaian sekali dua kali. Sama ini pinggiran-pinggiran bautnya. Ini terjadi di reel-reel harga 300 ribuan biasanya, 300-400 ribuan. Kayak ini contohnya. Mana dia? Ini Kenzie Fortuna. Nah, ini teroksidasi dia. Kayak gini, hitam-hitam dia. Jadi ini menunjukkan bahwa kemungkinan bahannya ya ini antara ini sama. Seperti itu. Tinggal kita lihat saja nanti harga jualnya. Kalau dijual 1 juta ya untungnya banyak. Kalau nanti Kenzie jualnya 300 ribu juga, waduh bahaya. Apalagi nanti dalamnya gearnya apa nih, kuningan atau dural sekalian bila perlu ya kan. Oke, spring guide dan lever trip masuk, rotor grafit, kemudian ini nggak ada on off nya. Handle-nya one piece. Oke, dua yang disatukan. Bisa dilepas nggak nih?
jatuh sekali. Sebentar, saya buka dulu. Oke, dan ini ada bautnya. Jadi kita mendapat keuntungan di sini kalau misalnya terjadi space renggang, atau kocak, kita mau ganti handle, ini ada bautnya. Oke, ada bautnya dengan support 2 bearing. Dengan support 2 bearing dia. Selanjutnya masuk ke bagian bodi. Nah, untuk di one way, di sini saya lihat ada seal-nya tertutup, cuman di sini tidak tertutup. Nah, di sini tidak ada seal-nya. Ada seal apa enggak nih? Tidak ada. Oke, jadi tertutup di bagian samping, di bagian atas tidak tertutup. Kemudian saya akan buka. Nah, ini kemasukan air dan ada bekas karatan. Itulah kejamnya air laut. Mau murah mau mahal sama aja biasanya kalau sudah kemasukan air laut akan karatan. Oke, ini ada seal, dia kayak gini, dia nutup secara rapat bagian samping ya. Kemudian pinion gear, ada support bearing. Selanjutnya ini bisa dibuka nih ya. Nah, seperti ini housing bearingnya. Selanjutnya, nah ini one way-nya searah dia, tidak ada tombol on off-nya. Jadi keuntungannya ya tidak ada air masuk dari bawah, cuman ya ini kayaknya masuk dari main shaft ini kayaknya. Karatan di sini. Kalau itu balik lagi ke pemakai sih, biasanya dia hati-hati apa enggak gitu. Kalau nggak hati-hati ya udah keciprat lama, keguyur lama, udah habis, udah karatan dia. Kalau saya perhatikan bodinya ini seperti Luvias atau seperti Axis ya. Memang luar biasa memang nih. Cuman ya kalau dibandingkan dengan Luvias ya jauh, karena ini kan beda lah, beda kelas dia. Oke, selanjutnya saya akan buka. Ini bodinya metal ya. Oke, jadi bodi metal, rotor grafit, kemudian di luar dugaan dia pakai dural ini. Luar biasa, sangat antusias dan sangat semangat saya jadinya, dimana Kenzi yang kita kenal biasa-biasa saja, mungkin di reel 200-300 ribuan, kini muncul dengan sebuah reel, meskipun oke lah ada kekurangannya tadi, tapi itu masih bisa diperbaiki sebelum beredar, dan langkahnya tepat, jadi menyerahkannya ke DND sehingga DND bisa membongkarnya, menganalisanya, menyampaikannya dari sisi konsumen atau pemakai kayak gitu. Oke, jadi bayangkan kalau ini sudah langsung beredar, tali tidak rata, udah kecewa. Tapi kalau di sini kan jatuhnya nanti sama-sama enak. Dari konsumen juga akan mendapatkan hal yang maksimal, sempurna. Dari Kenzi pun akan terhindar dari komplain. Jadi saya bisa dibilang menjadi jembatan. Jadi pria jembatan saya. Oke, ini dia. Nah, pakai dural ya. Ini dural, ini aluminium alloy.
Dan kemarin menurut informasi materialnya ini, tempat pembuatannya sama dengan tempat pembuatan bahan material gear reel pabrikan yang sudah punya nama besar. Oke, saya bersihkan sedikit supaya kelihatan duralnya. Nah, seperti ini. Di luar dugaan, ternyata dia pakai semacam idle gear kayak Okuma Ceimar punya. Pantesan dia putarannya bener-bener, aduh, ringan sekali, ringan dan ngacir. Dan ini dia bahannya dural juga, bukan zinc dia. Ada support bearing. Oke, saya kasih 2 jempol untuk Kenzi. Apabila nanti memang benar-benar ini akan beredar, tentu saja di harga yang murah. Tentunya kita tahu Kenzi memang selalu harganya murah dari dulu. Ini pakai gear dural dia, seperti ini, aluminium alloy. Kemudian penampilannya pun ala-ala Daiwa. Cuman satu saja tadi kekurangannya adalah ketidaksempurnaan di posisi penempatan rotor, sehingga meskipun saya modifikasi meremove ring di bawah spool, di bawah rotor maksudnya, dia masih ratanya tidak sempurna. Nah, ini nanti bisa berimbas ke konsumen, karena dulu pengalaman buruk saya di salah satu brand tertentu, ketika talinya tidak sempurna, tidak rata, saya sampaikan, saya posting, justru yang punya nggak terima gitu. Kalau Daido, Iroli, nah sekarang Kenzi mulai mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu suatu hal yang patut kita apresiasi, karena saya tetap akan memposisikan diri di konsumen atau di pemakai reel, seperti itu. Jadi kita harus sambut dengan antusias Kenzi ini. Malah jatuh dia. Kenzi apa namanya tadi, lupa saya. Kenzi Polarized. Kita akan sambut dengan antusias. Dia ada slidernya kayak gini. Oke, dibuat satu, mungkin kalau memungkinkan dibikin 2 akan lebih bagus. Oke. Dan tambahan tadi ini di bawah spoolnya, dia seharusnya ada bearing 2, karena di sini ada tempat bearing, tapi yang saya temukan di sini tadi tidak ada bearingnya. Nah, itu aja sih. Entah bearingnya mental, copot atau gimana, saya kurang tahu. Tapi dengan adanya lubang bearing, nah di sini harus ada bearing, maka mendekati sempurnalah reel Kenzi Polarized ini. Tinggal kita lihat harganya. Nanti kalau harganya main dia misalnya biasanya Kenzi kan paling murah nih, di 500 mungkin, atau di di 450. Waduh, maka ini menjadi salah satu reel terbaik lah. Tentu saja nanti setelah disempurnakan lagi bagian-bagiannya, seperti itu. Yaitu saya ulang lagi, penempatan bearing di spool ada 2 biji, kemudian penyempurnaan posisi rotor supaya talinya ini lebih rata, ditambah lagi adanya sistem seal di sini. Karena tadi saya lihat di bagian bawah ini tertutup, di atasnya tidak tertutup, plus kalau bisa mungkin bisa ditambah seal di bagian sini. Oh, di sini sudah ada. Di sini sudah ada. Oke, saya Didi Nadalung. Semoga bisa menambah informasi dan menambah pengetahuan Anda, khususnya di bidang perkembangan dunia reel sekarang yang sudah mulai berkembang. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dulu Daido masih reelnya seperti ini. Sekarang sudah ada RPG, sudah ada aircraft grid,
kemudian Iroli yang dulu hanya biasa-biasa saja, sudah ada Revenge, sudah ada Airos, Kenzie yang dulunya mungkin di kelas-kelas ini, Kenzie Aika, Kenzie The Coral, Kenzie Fortune, sekarang muncul Kenzie Polarize, ditambah lagi Kenzie Samson. Maka kita harus apresiasi dengan perkembangan-perkembangan ini, dan tetap kita pantau supaya perkembangannya tidak menjebak kita, bahwa realnya harus benar-benar memuaskan. Oke, saya Dini Nadalung, 2 jempol untuk Anda semua, mancingannya semakin mantap.